Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema "Katakan saja sepatah kata". Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam kehidupan kita banyak orang datang kepada Tuhan hanya pada saat mereka sendiri sedang membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Namun kisah perwira di Kapernaum ini sangat berbeda. Ia datang untuk menjumpai Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hambanya. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat tiga hal yang luar biasa, yaitu kepedulian manusia, yang kedua kepedulian Tuhan, dan yang ketiga iman yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama beberapa pelajaran penting yang dapat kita peroleh melalui bagian firman Tuhan ini. Bagian yang pertama, kepedulian seorang perwira, ayat yang ke-6. "Tuhanku, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang perwira Romawi adalah seorang pemimpin yang punya jabatan, yang punya kuasa. Namun ia sangat peduli kepada hambanya, yang secara status hambanya itu sangat rendah. Ia tidak cuek terhadap penderitaan orang lain. Melalui bagian ini kita belajar bahwa kepedulian sejati itu melampaui status, jabatan, dan kepentingan pribadi. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita pagi hari ini? Apakah kita peka terhadap penderitaan orang lain? Apakah kita mendoakan orang lain atau hanya untuk kepentingan diri sendiri? Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang hanya lihat penderitaan, tetapi sedikit yang bergerak. Berbeda dengan perwira ini. Perwira ini bukan hanya melihat penderitaan hambanya, tetapi ia juga bertindak. Bagian yang kedua, ayat yang ke-7, kepedulian Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yesus langsung merespon tanpa syarat, tanpa tanya panjang. Tuhan tidak acuh terhadap penderitaan manusia. Respon Yesus menunjukkan hatinya yang penuh belas kasihan bagi semua orang. Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi Dia juga peduli. Tetapi juga Tuhan bertindak atas penderitaan yang dialami oleh orang. Bagaimana dengan kita? Saat kita berdoa, percayalah Tuhan peduli. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kadang manusia berkata nanti ya, tetapi Tuhan berkata, "Aku akan datang." Bagian yang ketiga adalah iman perwira yang luar biasa, ayat 8. "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bapak, Ibu, Saudara, dari bagian ini, dari perkataan perwira ini, ada tiga dimensi iman perwira ini. Dimensi yang pertama adalah iman yang rendah hati. Aku tidak layak. Perwira ini sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dimensi yang kedua adalah iman yang mengerti otoritas. Ia seorang perwira,
ia mengerti kuasa perintah. Ia percaya Yesus cukup berkata saja. Dimensi yang ketiga adalah iman yang percaya tanpa melihat. Tidak perlu Yesus datang langsung, cukup satu kata dari Tuhan. Iman sejati tidak menuntut bukti, cukup percaya pada kuasa firman Tuhan. Seperti seorang atasan memberi perintah, tidak perlu hadir, cukup satu kata, semua terjadi. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, firman-Nya berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perwira ini mengajarkan kepada kita 3 hal penting, yaitu peduli kepada sesama, percaya pada hati Tuhan, memiliki iman yang teguh. Mujizat tidak selalu datang dari sentuhan, tetapi dari sepatah kata dari Tuhan. Jika Tuhan sudah berkata, itu sudah cukup. Satu kata dari Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa mempercayai setiap perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apapun pergumulan tantangan kita, yakin dan percayalah kepada Tuhan, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi dalam hidupmu. Sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, andalkan Tuhan senantiasa. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti turut campur tangan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.